Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan ya. Beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu nih ada di Twitter lebih tepatnya ataupun di X, sekarang kan namanya X ya. Ini ada data bagaimana dari sisi keuntungan, bukan dari sisi keuntungan ya, tapi dari sisi pendapatan lebih tepatnya. Chelsea ini nilainya yang terbaik selama kurun waktu mungkin sekitar 10 tahun terakhir. Ini sumbernya diambil dari Transfermarkt. Nah, di situ gue tertarik nih untuk mencari tahu bagaimana sisi balance, artinya pendapatan, ya kan, pengeluaran, mana yang lebih banyak rugi, mana lebih banyak untung, di mana posisi Manchester United lebih tepatnya. Nah, setelah gue cari ya, gue juga ingin membandingkan di mana posisi Manchester United dibandingkan dengan klub-klub lain, mungkin klub-klub lain yang besar di Eropa. Dan kalau gue lihat ternyata ini dia hasilnya, bagaimana kerugian itu balance kan, berarti pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Manchester United ini yang tertinggi, ini dari tahun 2013-2014 musim kompetisi tersebut. Lalu ada Manchester City, ada Chelsea, PSG, Arsenal, dan lain-lain. Jadi angka dari Manchester United ini yang paling besar dari sisi kerugiannya. Wow, menurut gue di situ bisa terlihat ya secara jelas. Dan kalau dibandingkan dengan atau dilihat agak sedikit lebih detail dibandingkan dengan yang posisi 6 besar, kerugian terbesarnya, bagaimana Manchester United ini banyak angka mendatangkan pemainnya ya, sekali lagi angka mendatangkan pemainnya ini tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Manchester City, Chelsea, dan juga PSG bahkan. Dan angka menjual pemain, angkanya juga yang paling sedikit. Bahkan jika dibandingkan Arsenal sekalipun tuh ada bedanya sekitar 1. Apa ini artinya? Artinya Manchester United nomor 1 sering mendatangkan pemain yang mahal. Ya, karena memang angka mendatangkan pemain dari sisi jumlahnya kan sedikit, tapi angka pengeluarannya ataupun uang yang dikeluarkan itu sangat besar sekali. Lalu bagaimana Manchester United juga sedikit sekali nih mereka melepas pemain, dan bahkan angkanya pun juga kecil, valuasinya kecil. Ini yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Dan kalau ini dilinearkan ya dengan bagaimana prestasi dari Manchester United sendiri, kalau kalau kita bandingkan dengan Manchester City bahkan Chelsea sempat menjadi juara Liga Champions ya kan. Manchester City jelas mendominasi Liga Inggris, lalu juga menjadi treble musim lalu, banyak sekali gelar-gelar yang mereka dapatkan sehingga mungkin mereka mengeluarkan banyak juga hampir pas ya, hampir cocok gitu. Mereka juga mendapatkan banyak trofi dari sana. Tapi Manchester United kan tidak menurut gue. Dan ini prestasi dari Manchester United. Kalau dari sisi Liga Inggris gue ambil ya, oke, dari sisi piala, ada piala FA, ada Carabao, sempat juga sekali Europa League. Tapi dari sisi Liga, Manchester United ini dari tahun 2013-2014 prestasi terbaiknya pernah menjadi runner up 2 kali. Dan musim lalu sebagai peringkat ketiga. Sudah, itu saja. Bandingkan dengan Manchester City, bahkan Chelsea juga sempat menjadi juara Liga Inggris, ya kan? Dan selama 10 tahun terakhir, Chelsea sempat 2 kali menjadi juara Liga Inggris. Sementara Manchester City 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali selama 10 tahun terakhir. Dan ini memperlihatkan kalau dibandingkan dengan sisi pengeluaran ya, Manchester United tidak dikelola dengan bagus, tidak diatur dengan efisien menurut gue. Terlalu jor-joran tapi tidak jelas arahnya. Dan kalau gue lihat bagaimana Manchester United mendatangkan pemain 10 tahun terakhir ini, lebih melihat ke market ya kan, mungkin melihat ke dalam tanda kutip lebih ke suara fans ya kan, pemain mana yang diminati, pemain mana yang sedang hype, itu saja. Tapi apakah itu sesuai dengan keinginan dari manajer? Atau mungkin dari sisi lain, dari sisi komersial, itu yang lebih diperhatikan. Tapi dari sisi taktikal, apakah itu juga dilirik? Menurut gua ada ketidakjelasan di sana, ada kesalahan, ada keserampangan. Tidak jelas visi dari merekrut pemain itu seperti apa, sehingga ketika manajer berganti, pemain yang didatangkan dengan harga mahal itu sering sekali performanya menurun, performanya tidak pas,
performanya atau bahkan akhirnya dijual atau bahkan tidak dipakai. Ini kan menurut gue hal yang harus diperbaiki. Salah satu contoh, Anthony Martial didatangkan sebagai talenta yang luar biasa di zamannya Louis van Gaal, tapi tidak berkelanjutan proyek tersebut di zamannya Jose Mourinho. Paul Pogba juga demikian, datang siapa yang mau. Tidak bisa dimaksimalkan hampir di semua pelatih sampai dia cabut dari Manchester United. Padahal dia didatangkan dengan harga yang sangat tinggi sekali. Alexis Sanchez juga demikian. Banyak sekali pemain-pemain. Romelu Lukaku, Angel Di Maria, banyak sekali menurut gua kesalahan rekrutmen dari Manchester United. Sehingga kalau ada banyak fans yang mengatakan, oke, Manchester United pola permainannya, Manchester United tidak jelas permainannya, taktiknya dari manajer. Gue menilai, oke, manajer-manajer itu ketika datang ke Manchester United, mereka punya kurikulum vitae, mereka punya resume, mereka sudah membuktikan di klub-klub sebelumnya. Mereka banyak gelar, dan gelar itu didapatkan pasti juga dengan taktik dan strategi dong. Tidak mungkin mereka hanya duduk-duduk saja. Enggak, mereka bekerja keras. Tapi kenapa mereka gagal di Manchester United? Menurut gue, faktor terbesarnya salah satunya adalah di rekrutmen. Manchester United telah menunjuk CEO baru dari Manchester City ya, Chief Football Operation-nya Manchester City, Omar Berada. Di mana Omar Berada ini jelas sebagai Chief Football Operation, dia membawahi banyak urusan di football operation termasuk juga rekrutmen. Dan menurut gua ini penting. Manchester United harus mencari keseimbangan antara mendatangkan pemain dan melepas pemain. Ada financial fair play yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana Manchester United dalam menentukan valuasi dari para pemain. Ini juga harus ditetapkan dengan lebih bijaksana lagi, lebih bagus lagi. Dan ini akan membutuhkan proses menurut gue. Kenapa? Karena market sudah terbentuk. Kalau Manchester United yang mencari pemain, harganya tinggi saja. Pasti mereka sanggupi. Lihat tadi, angka. Bagaimana Manchester United dengan pengeluaran terbesar, kerugian terbesar ya. Tapi mendatangkan pemain dengan jumlah sedikit. Artinya apa? Pemain-pemain yang didatangkan oleh Manchester United harganya tinggi-tinggi. Tapi kalau dilihat lagi linearnya dengan bagaimana prestasi Manchester United ternyata tidak seimbang di sana. Jelas ini ada sebuah kebobrokan menurut gue ya. Dan ini merupakan salah satu core-nya, salah satu intinya dari apa yang ingin dilakukan Manchester United, squad Manchester United, penampilan yang bagus di atas lapangan, ya kan, mengimplementasikan taktik yang bagus di atas lapangan dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ini menurut gue linearnya bisa sampai ke sana ya. Benang merahnya bisa sampai di sana. Pelatih ketika pemain didatangkan dengan harga mahal, manajer ketika pemain didatangkan dengan harga mahal, tentu saja dia memiliki semacam kayak dalam tanda kutip kewajiban untuk menampilkan. Bagaimana mungkin klub sudah mengeluarkan uang investasi tinggi tapi manajer justru menempatkannya di bangku cadangan. Ini kan sesuatu hal yang tidak sesuai. Tapi manajer juga menurut gua ketika menampilkan pemain yang harga mahal itu sesuai dengan taktiknya atau tidak, sesuai dengan yang ingin diimplementasikan atau tidak. Pemain juga ketika dimainkan di sana bebannya seperti apa dengan harga bandrol yang harga mahal itu. Contoh pemain seperti yang saat ini ya, Anthony, Rasmus Højlund yang didatangkan dengan harga terlalu tinggi menurut gua. Ini kan juga menimbulkan dalam tanda kutip semacam kayak dalam tanda kutip sekali lagi ya, tekanan bagi sang manajer. Apalagi pilihannya sedikit. Harga mahal, pilihan sedikit. Ketika ditampilkan, mereka tidak maksimal. Ketika mereka duduk di bangku cadangan, manajemen mungkin akan mengetuk pintu dari manajer. Gua sudah datangkan dengan harga mahal, dengan usaha yang tinggi. Kenapa nggak lu mainkan? Hal-hal demikian menurut gue. Jadi butuh ada sinergi juga ya antara manajer sebagai pihak yang dalam tanda kutip mengatur, memiliki tanggung jawab penampilan di atas lapangan, mengatur taktik dan lain-lain dengan manajemen. Dan selama ini menurut gua terlalu banyak gapnya di sana. Bahkan sampai musim terakhir ini pun juga demikian. Bagaimana ya Richard Arnold dan perpanjangan tangannya ya, John Murtough mendatangkan pemain. Oke, mungkin beberapa pemain sesuai dengan rekomendasi dari Erik ten Hag, tapi harganya menurut gua, pemain kan juga butuh adaptasi, pemain juga butuh, belum lagi agensinya. Bagaimana di sepak bola modern agensi juga memiliki power yang cukup besar ya.
di dalam hubungan antara pemain dan juga klub, termasuk juga ada manajer di situ. Dan ini menurut gua hal-hal seperti ini harus diatur dengan lebih efisien lagi di Manchester United. Klub-klub yang menurut gua yang mereka mengeluarkan biaya ataupun juga dalam tanda kutip menelan kerugian yang tinggi, mereka mampu mengimbangi kerugian dari sisi finansial yang cukup besar itu dari sisi prestasi. Kalau melihat 10 tahun terakhir, ini gue belum panjangkan lagi dari 10 tahun terakhir saja. Tapi Manchester United belum bisa menurut gue. Dan ini memperlihatkan betul bagaimana ada kesalahan yang fundamental, terutama dalam kaitannya ekosistem ataupun juga lingkungan kehidupan klub sepak bola, apalagi klub sepak bola yang memiliki kayak sejarah panjang, sejarah besar, klub top di Eropa maupun di dunia yang selama ini salah di Manchester United. Dan ini 10 tahun itu sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang dan harus diperbaiki kalau tidak ingin Manchester United ini semakin tertinggal. Musim ini menurut gue merupakan pembelajaran yang bagus bagaimana ya Manchester United terseok-seok ya di kompetisi yang diikuti. Artinya memang ada kesalahan di sana. Dan menurut gue tidak fair kalau kesalahan ini hanya dibebankan ke sang manajer saja. Kenapa? Praktis hal ini sudah terlalu sering terulang ya kan selama 10 tahun belakangan. Manajer tidak selalu perform saja. Dan ada hal yang lebih fundamental menurut gue. Dan ini sudah sering disinggung oleh media, oleh pundit juga akan bagaimana Manchester United ini butuh perubahan yang lebih fundamental dari hanya sekedar mengganti manajer saja. Karena kalau sosok fundamental atau masalah fundamental ini tidak diperbaiki, percuma saja sih mengganti-ganti manajer. Apa itu yang fundamental? Menurut gue adalah pengelolaan klub sepak bola. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.